Kenapa? Kenapa? Ya satu Saka trauma, jadi ya banyak oknum-oknum yang menyiksa Saka, entah itu dari Polres Cirebon Kota maupun dari dari Bandung. Oke, dimana pada saat itu Saka istilahnya kayak masih di bawah umur, jadi juga masih ini ya, masih belum tahu mau ngomong apa sebenarnya juga gitu ya, dan masih belum berani mungkin ya Saka ya. Ya jadi waktu itu kan Saka kan masih umur 15 tahun juga, karena nggak sekolah juga kan nggak ngerti tentang hukum, jadi orang lain ngomong apa tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi itu namanya pengacara, hakim, terus juga nggak tahu, nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali ya, masih belum belum ngeh gitu apa itu yang terjadi sama Saka, bahkan Saka nggak tahu juga waktu itu ya. Iya, jadi Saka tuh bener-bener nggak tahu, jadi kayak orang bodoh aja tuh. Oke, itu kan Saka melihat bahwa di tahun 2016, di tahun 2024 ini beda banget gitu ya. Kalau dulu Saka mungkin dituduh-tuduh, dicaci maki, diolok-olok. Untuk saat ini ternyata banyak banget yang dukung gitu ya Saka ya. Saka diminum dulu Saka. Nih, oke. Sekarang ke kakaknya nih. Kita mau nanya sama kakaknya. Kakaknya Saka ini kan Saka udah merasa berbeda dari tahun 2016 ke tahun 2024. Ternyata ada perbedaan pada saat persidangan ataupun di luar persidangan, katanya banyak banget yang support. Nih kakaknya ini gimana ngelihatnya? Ya alhamdulillah saya mungkin udah jalannya walaupun harus menunggu 8 tahun. Saya paham betul ya, waktu 2016 adik saya kan masih umur 15 dan saya selalu ketemu ngobrol sebelum sidang 2016 dulu tuh. Jadi dia nggak ngerti, dia ngerti keluarga, tapi dia ngerti itu apa, ada pengacara yang membela, namanya jaksa penuntut, namanya hakim, dia tuh bener-bener nggak ngerti. Dan dulu kalau ngobrol sama saya tuh dia jujur, nggak, dia meyakini dia tidak bersalah, tapi kalau di pas sidang dia nggak ngerti harus ngomong apa karena selalu diarahin sama BAP dia tuh. Dan dari tatapan ngobrol sama saya aja 2016 dia tuh kosong seperti apa ya, apa ya diberatnya, matanya tuh kosong, tatapannya tuh beda Kayak trauma, dia nggak ya, ngerti betul apa-apa. sekali. Dia kayak trauma banget, tapi dia trauma juga nggak sedetail sekarang ceritanya tuh, paling cuma dipukul ya apa tapi nggak sedetail kayak sekarang. Nah Mas Jaka, kalau dulu Saka kan diem gitu kan, tapi kan pasti dia cerita soal BAP gitu. Mungkin Saka dulu nggak ngerti BAP itu apa gitu kan, tapi Saka diminta untuk BAP, dan di BAP itu banyak yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Saka ceritakan. Waktu itu Saka ngomongnya apa ke kakaknya? Ke saya pas pada malam malam minggu tanggal 27 2016 ya, dia nongkrong sama saya di rumah Sadikun sampai jam 10, terus pindah ke rumah nenek. Terus ada teman saya Irfan yang motornya mogok, air radiatornya bocor. Terus paman saya Sadikun nelpon temennya yang di Ciperna, dia kan punya bengkelnya kan 24 jam. Itu kan Jalan Ciperna kan terusan buat ke tol Ciperna sama ke Kuningan. Jadi di situ tuh nggak ada bengkel, dan bengkel cuma satu-satunya. Jadi saudara saya tuh nelpon yang bengkel. Terus ini Irfan motornya mogok gimana? Terus ya udah bawa sini aja. Kalau enggak ya udah saya ke situ sama temennya buat nyetep, si Kodir sama si Gajol, panggilannya Gajol. Terus pada malam waktu apa itu ya, emang bener jam berapa ya, jam 10 lebihan lah kan nelpon segitu. Terus nggak lama datang ke rumah, datang ke tempat kumpulan, nyetep motor Irfan. Udah, emang jadi saya meyakini betul adik saya nggak pernah seperti yang dituduhkan. Berarti juga Mas Jaka ngelihat gimana BAP dan juga kesaksian dari Saka dan juga dari orang yang mungkin ada di sana itu emang beda semua. Beda banget. Jadi hampir beda total lah, beda total. Jadi BAP tuh nggak sesuai. Jadi kalau Saka kan harusnya kan ada di rumah kumpulan sama saya di depan rumah Sadikun, ke rumah nenek, terus ke bengkel. Terus juga saya kakaknya dituduh ngejemput Saka, keterangan BAP tuh. Oh gitu. Iya. Masnya juga udah lihat ya berarti keterangan BAP-nya seperti Dari apa? dulu saya udah lihat, sampai saya juga mikir ini kok nih HP saya, sampai saya tunjukin ke pengacara ke itu. Tapi ya mungkin apa ya, pengacara percaya, keluarga pengacara, tapi saya juga bingung harus gimana karena
karena kami kan dari keluarga nggak mampu ibaratnya tuh. Jadi ibaratnya ya bingung lah apa yang harus dilakuin. Tapi saya juga 100% saya nggak nerima telepon dari adik saya. Kan bilangnya jemput, makanya saya aja. Mas, ini kan Mas sudah lihat BAP-nya ya seperti apa. Saka juga mungkin udah tahu nih BAP-nya kayak gini gitu, dan Saka diminta untuk menandatangani BAP itu gitu kan. Mas sendiri apa yang disampaikan ke Saka waktu ngelihat BAP itu dan Saka diminta untuk tanda tangan BAP itu? Jadi pas tanda tangan BAP yang itu nggak tahu, keluarga nggak tahu, Saka juga nggak tahu. Jadi Saka tuh bener-bener polos loh, anak 15 tahun. Coba bayangkan ya, anak 15 tahun harusnya kan sekolah, masih bermain, harus berurusan dengan hukum. Mana ngerti, saya juga kalau saya posisinya saya atau orang lain pasti saya jamin anak 15 tahun nggak ada yang ngerti tentang hukum. Sok jaminan saya. Makanya nggak, ibaratnya ya pasti pelangap-longo, ibaratnya pelangap-longo nggak ngerti, pasti apa ya, pasti dia mau ngungkapin gimana. Oke, berarti kan ini memang dari awal Saka juga udah ngomong nih ke Kompas TV juga bahwa dia tidak mengetahui soal BAP, soal kejadian itu juga dia nggak tahu gitu. Dia udah pernah ngomong ke tim Kompas TV. Aku juga mau tanya nih Mas, terkait dengan pengacara yang selalu mendampingi Saka gitu ya. Apa yang dari dulu, dari 8 tahun lalu sampai sekarang ini dikasihkan ke Saka, atau apa yang dia selalu sebutkan gitu untuk kasus ini? Ya, paling ini sih Ibu Titin, terima kasih karena dari dulu Ibu Titin dari awal maksudnya dari 2016 lah, soalnya ketemu Ibu Titin ngedampingin Saka tuh lama. Ibaratnya kami keluarga yang nemuin Saka aja susah, jadi Ibu Titin juga kalau nggak salah sekitar 2 mingguan baru ngedampingin, padahal kuasanya dari awal. Ini 2 minggu setelah kejadian? Iya. Setelah Saka ditangkap? Udah jadi BAP, Ibu Titin baru baru ngedampingin, iya. Jadi ya dari Ibu Titin ya terima kasih banyak sebenarnya, dari awal sampai sekarang udah ngedampingin terus, apalagi kemarin gara-gara film terus Ibu Titin nggak lama langsung ke rumah, gimana Jaka, gimana Saka, aman nggak, jadi Ibu Titin tuh nanyain, langsung datang. Berarti pengacaranya yang sangat perhatian gitu ya, untuk selalu ke rumah Saka, melihat bagaimana keadaan Saka. Iya, soalnya kan Ibu Titin mikirnya pasti Saka udah bebas, pasti dicari-cari Saka, ditanyain tentang DPO, padahal DPO itu tuh nggak ada. Dari dulu yang nyiptain BAP juga saya juga nggak tahu, itu kan pasti dari oknum. Oke, berarti untuk Bu Titin sendiri yang udah ngedampingin Saka dari tahun 2016 sampai sekarang itu memang sempat kalian lost kontak gitu, terus abis itu terjadi lagi setelah adanya film. Iya, jadi waktu terakhir vonis jadi kan Ibu Titin kan udah tembus kemana, ke KY, ke Komisi Yudisial, udah banding, terus ada proses terakhir itu namanya PK, dan PK juga ibaratnya kan itu proses terakhir, tapi waktu itu nanya ke keluarga, nanya ke Sakanya juga, jadi kakak saya sholat tahajud nggak dapat petunjuk, Sakanya ditanyain gimana, ada proses PK terakhir. Iya, terus Sakanya nggak mau, ibaratnya udah capek ibaratnya. Tapi saya mikirnya gini juga, kalaupun dulu ngajuin PK nggak bakalan diterima, saya juga pasti jaminan. Tapi beda sama sekarang, saya meyakini betul PK Saka akan diterima karena banyak bukti baru, sekarang aja kan Liga Akbar, si Dede kan udah berkata jujur. Makanya saya meyakini betul kalau PK Saka sekarang insya Allah menang dan diterima. Kalau tidak diterima itu hakim, jaksa penuntut atau Mahkamah Agung pasti dipertanyakan hati nuraninya di mana itu. Karena udah banyak saksi yang menyatakan Saka ada di mana, dan pelapor Dede udah berkata jujur, kan pelapor kan si Dede, dia kan berkata jujur sekarang. Iya. Terus juga hasil visum beda tuh, katanya ada tusukan, terus hasil visum nggak ada. Makanya kan kalau hakim, jaksa dan Mahkamah Agung tidak mengabulkan PK Saka, benar-benar itu wajib dipertanyakan. Oke, baik, berarti ada pandangan dari kakaknya Saka bahwa
optimis ya ini bakalan diterima. Saka juga begitu, ini juga bakalan diterima. Nah, aku juga kemarin sempet nih Saka di mobilnya Kompas TV ini pernah bilang katanya Saka dapat banyak banget support termasuk dari luar negeri katanya gara-gara kakaknya nih. Ini gimana ceritanya? Kok bisa luar negeri segala ini gimana? Jadi gini, jadi kan waktu apa ya? Waktu rame-rame lagi, apalagi si Peggy bebas kan, Peggy bebas tuh banyak media yang kasihan sama Peggy dan terutama sama Saka juga. Jadi Saka kan kebetulan Saka tuh tidak punya medsos, Saka tidak punya TikTok, IG, Facebook. Jadi dia tuh dia main ML aja, Mobile Legend, dan kebetulan kalau untuk sosial media ya saya aktif. Jadi saya yang mantau paling. Jadi banyak yang nyariin akun Saka apa ya. Makanya saya kan takutnya saya kan jadi kan Salah gunakan. kan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal kan tujuan netizen kan baik tuh, ibaratnya ingin membantu, ingin mensupport. Jadi saya tuh setiap ada yang mengaku-ngaku atas nama adik saya tuh komenin semua, saya DM, saya komenin apa sih postingannya tuh. Berarti ini kakaknya ini banget ya, ngehandle banget nih. Pokoknya semua soal sosial media udah dipastikan bahwa Saka ini nggak punya sosial media gitu. Iya, jadi saya tuh udah menghandle banget, udah antisipasi. Takutnya kan ya bukan takut lagi, udah ada kejadiannya kayak dengar-dengar seperti Peggy yang mengatasnamakan Peggy. Apalagi Saka ibarat sekarang kan lagi proses nih, banyak dicari-cari juga ibaratnya akun medsos Saka apa gitu. Jadi ya, yang saya takutkan tuh ya sebenarnya udah ada yang terjadi, cuma saya langsung laporan ke temen, langsung minta bantuan ke temen. Ini ada akun yang mengatasnamakan adik saya, minta tolong dong di report atau dia ya segala macem. Oke, berarti kita juga harus pastikan lagi nih untuk pemirsa di Kompas TV yang ada di rumah, kita pastikan bahwa Saka ini enggak punya sosial media. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Saka itu bukan Saka gitu ya. Nah, kalau Saka sendiri pengen nggak punya sosial media? Enggak. Kenapa? Ya nggak ada bakat. Nggak ada bakat. Dia bukan tipe orang suka bermain medsos sih. Jadi Ini kayaknya Saka tuh introvert banget apa gimana sih Mas Jaka? kalau introvert banget sih enggak sih. Jadi dia ngobrol kalau ketemu sama yang satu sefrekuensi baru ngobrol. Iya. Berarti emang Saka ini orangnya sebenarnya cuman nggak pemilih ya, nggak mau main sosial media, tapi punya teman juga banyak juga. Karena kemarin aku lihat juga Mas di persidangan pertama Saka ini banyak banget pendukungnya yang datang kan pakai kaos perkasa. Apa namanya perkasa? Perkasa tuh Perkasa tuh perjuangan keadilan keluarga Saka. Perjuangan keadilan keluarga Saka. Ini supportnya udah banyak banget juga, kakaknya juga selalu support. Kakaknya tiap hari ngomong apa ke kamu Saka? Ya kalau menyupport aja, jadi nyupport biasa aja. Jadi ya keseharian aja. Jadi ya kalau makan tepat waktu, mandi, Nggak sakit. sholat. Jadi ya biasa-biasa aja. Pernah nggak marah kayak misalnya kamu tuh kalau misalnya ngomong tuh harusnya begini gitu, diatur, pernah nggak diatur kayak gitu? Pernah dianya marah. Kalau diatur saya marah. Kalau diatur kan saya nggak terima, emang nggak seperti itu, ngapain saya harus ngikutin ajarannya nggak bener. Oke, baik, ini emang orangnya emang masih polos ya terlihat ya Kak ya. Terlihat sekali Saka itu sampai saat ini ternyata masih polos, nggak mau main media sosial juga. Jadi memang semoga kesaksian dari saksi hari ini yang hadir di sidangnya PK Saka Tatal ini juga mungkin nanti bisa memberikan perspektif baru ataupun juga bisa menguatkan novum yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka gitu ya. Oke, kalau gitu kita minum dulu ya. Kita bersulang, semoga apapun yang terjadi hari ini itu terbaik buat Saka. Nah, saudara, itu tadi perbincangan antara saya dan juga Jaka. Jaka ini adalah kakak dari Saka Tatal, di mana hari ini saya dan Saka ini sudah sarapan bersama, minum bersama, dan kita sudah ngobrol santai terkait dengan apa persiapan Saka pada sidang PK hari ini. Ternyata memang Saka dan juga keluarga ataupun juga pendukungnya ini sangat optimis kalau nanti